bagaimana kita membuka yang namanya brankas tadi kan, bunker tadi. Itu kalau mereka berantem, jadi sebenarnya jangan-jangan Presiden Prabowo membiarkan berantem dulu. Supaya saling membuka nih minggu ini bunker yang dibuka, besok brankas, besok mana lagi mau dicari nih. Saling kawal aja, yang ini kawal polisi, yang ini kawal kejaksaan, yang besok kawal KPK. Ya biar mereka berantem, supaya aibnya buka semua. Karena kalau kita, dugaan saya, rasa-rasanya sulit gitu. Karena kita saling membuka gitu ya. Iya. Makasih Bang Iman. Dari tadi saya sebenarnya menikmati diskusi ini tentang konteks hukum ya, tentang ada yang meninggal tadi, kemudian soal sandera menyandra, soal berdagang pengaruh dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah tentu saja agenda penegakan hukum ini kan tidak betul-betul serius sekarang ini karena memang residu lama kan yang masih dipertahankan. Tidak serius karena residu lama. Ya, dari 3 cabang kekuasaan kita kan semuanya residu lama, kejaksaannya, kepolisiannya, KPK-nya, bahkan KPK-nya made in Jokowi gitu. Makanya ketika kasusnya yang amplopnya Menteri Semak Belukar stop. Ya kan? Ya. Menteri Semak Belukar. Apa tuh? Bayangan lagi. Menteri bayangan Menteri bayangan lagi. Menteri Semak Belukar stop, ya kan? Privat jet stop, ya kan? Apa? Privat jet dulu kan pernah dengar kan? Oke. Stop. Terus ada kemudian Blok Medan, ya kan? Ya di Morowali stop. Terus ada lagi yang kepala dinas di Provinsi Sumatera Utara stop. Jadi kalau berharap KPK ya terlalu jauh banget kita berharap KPK. Oh, Anda nggak setuju kasus ini dilempar ke paling KPK? ngurus yang amplop aja nggak bisa langsung kolaps ini. Jadi ini mensrea jelas. Bagaimana barang ini kata Bang Iwan, barang udah sebulan udah dibalikin, habis itu pidananya selesai hilang karena dibalikin aja. Mungkin juga statement presiden juga harus diralat itu Bang Iwan. Uang dibalikin, pidana harus tetap jalan. Ya nggak bisa nggak itu karena mensrea jelas, niat jahat jelas, ya kan? Itu 1 bulan atau 2 bulan baru dibalikin kan setelah bunyi barangnya itu kan. Jadi sebenarnya memang Presiden Prabowo memang nggak ada pilihan sih, harus kalau saya melihat Machiavellian itu pemikirannya 2 saja, pemimpin itu harus 2, dicintai dan ditakuti. Nah, kalau dia selalu dihujat oleh masyarakatnya, dihina oleh masyarakatnya, dimaki terus oleh rakyat, maka kekuasaannya akan tergerus. Dia akan bermasalah, dia akan menyimpan masalah dalam kekuasaannya. Maka Presiden Prabowo hari ini bagaimana sentimen publik itu mencintai dia kembali. Itu harus dipantik dengan penegakan hukum yang lebih intensitasnya terukur, empirik, objektif. Apa adanya. Apa yang ada itu yang dilaporkan. Bukan intersubjektif yang tidak diada-adakan, mengada-ngada gitu. Itu salah satu cara untuk memulihkan animo kepercayaan publik dari distrust menjadi trust building. Karena penegakan hukum itu adalah kunci menjaga kekuasaan Presiden Prabowo. Itu adalah sentimen penting penegakan hukum itu. Saya nggak tahu survei terakhir itu bagaimana penilaian publik terhadap penegakan hukum di era Presiden Prabowo. Kemudian kita juga berharap yang lain juga perampasan aset ini bagaimana nanti apakah betul serius atau tidak. Karena memang koruptor itu katanya kan nggak takut di penjara tapi takut dimiskinkan. Nah ini akan kita lihat nanti episode selanjutnya. Apakah ini serius? Kalau serius berarti ini sejarah pertama presiden di Indonesia yang serius untuk menjadikan undang-undang ini betul-betul memiskinkan para pelaku korupsi gitu. Karena para pelaku korupsi hari ini yang jadi problem kan adalah penegak hukumnya yang melakukan korupsi kan, yang menjadinya sumber ketauladanan harusnya. Saya dari awal sebenarnya senang itu ketika rampasan perang itu dipamerkan oleh kejaksaan. Saya sangat happy banget itu melihat rampasan perang dari PKH, dari ini ratusan duit ditumpuk ya. Itu saya happy sekali, senang gitu. Tapi ternyata baru kita tahu, oh begini juga. Dan ini ternyata yang dibilang Mas Yudi ya, bukan saya. Ini baru koordinator ini. Bukan otak intelektualnya ini. Makanya nggak bisa pakai rompi orange, nggak bisa pakai rompi pink, nggak bisa diborgol. Karena ini nanti kepala suku yang akan kena, dampaknya mungkin berat ini. Kepala suku yang kena. Ya, ini saya ingat statementnya Abdullah Hemahua.
Kalau dia saya undang, dia kan nggak mau minum ya. Dia jaga betul integritas. Kalau kita ngundang Abdul Halim Mahua itu penasihat KPK dulu itu, kalau kita ngundang narasumber ngasih air pun nggak boleh dia minum. Kalau dia ngantar narasumber, mobilnya harus mobil dia kan, nggak boleh kita antar juga. Dia bilang ya, pemberantasan korupsi itu kenapa sulit di Indonesia? Karena kecanggihannya untuk mengikat linkage gitu, elit-elit penentu di Republik ini gitu. Jadi ketika itu diikat, dia diambil, dia tidak selesai dengan dirinya sendiri. Yang paling gampang itu pemberantasan korupsi, dia diambil beres dengan dirinya sendiri. Ini bunyi barang ini nanti gitu. Dan efeknya itu tadi berat lagi gitu. Sehingga memang pemberantasan korupsi akhirnya deadlock, selesai, tutup buku. Karena apa? Ketika ini diambil nggak selesai dengan dirinya. Dia akan bunyi lagi. Dan itu bisa orang-orang penting di Republik ini. Ya kalau sekelas ketua umum partai, sekjen partai masih kecil, mungkin di atas itu lagi, yang ke bawah gitu, keseret. Makanya nggak bisa pakai baju, nggak bisa diborgol. Itu asumsi saya orang awam ini, masyarakat awam yang 88% ini, yang masih bodoh ini. 88%. Oh gitu. Masyarakat kita masih awam, masih gampang kena politik pencitraan. Ya, apa namanya, berenang-berenang di laut langsung naik elektabilitas kan. Kemudian sering ketemu masyarakat dengan masyarakat awam kita, dia tidak pakai baju anti peluru kan. Jadi apapun yang ditembakkan di media, serangan udara, dia langsung efek ke otaknya langsung. Jadi ketika dia melihat antraksi hukum seperti ini, dia juga bingung nih, kacau juga nih. Jadi melihat pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi itu yang saya pikir menjadi problem. Tapi yang kedua adalah Presiden Prabowo sebenarnya bagus ini sebenarnya. Jadi yang bisa membuka aib pemberantasan korupsi bukan mahasiswa ini, bukan kita ini. Jadi kalau mereka berantem sesama mereka, itu akan bunyi. Betul. Jadi yang memberantas korupsi itu kita nggak ngerti. Jangankan kita memberantas korupsi, kita melaporkan masalah ayam aja repot. Ditindaklanjuti masalah ayam, ya kan? Bagaimana kita membuka yang namanya brankas tadi kan, bunker tadi. Itu kalau mereka berantem, jadi sebenarnya jangan-jangan Presiden Prabowo membiarkan berantem dulu. Supaya saling membuka nih minggu ini bunker yang dibuka, besok brankas, besok mana lagi mau dicari nih. Saling kawal aja, yang ini kawal polisi, yang ini kawal kejaksaan, yang besok kawal KPK. Ya biar mereka berantem supaya aibnya buka semua. Karena kalau kita, dugaan saya, rasa-rasanya sulit gitu. Karena kita saling membuka gitu ya. Iya, karena kita nggak punya kapasitas untuk ke situ gitu. Jadi atau Presiden Prabowo memang memberikan ruang. Sebenarnya Presiden Prabowo ini bagus. Kenapa? Beliau tidak punya intensitas, jadi membiarkan ruang ini untuk kebuka semuanya. Jadi kita apresiasi Presiden Prabowo di situ. Jadi beliau tidak memberikan tidak menghalangi, membiarkan ruang ini kebuka semua gitu. Jadi saya melihat justru Presiden Prabowo memberikan ruang untuk itu. Nah, cuma sentimen pemberantasan korupsinya jadi terganggu. Itu persoalannya, citranya dalam penegakan hukum. Saya kan bagaimana kemudian kita penegakan hukum tanpa pandang bulu, itu setuju ya. Tanpa pandang bulu, siapapun dia, siapapun orangnya ya harus ditegakkan hukum. Tapi faktanya kan nggak begitu. Begitu kita bicara kemarin Kementerian Semak Belukar, nggak bisa begitu. Made in Jokowi. Itu fakta gitu. Karena mensreanya jelas. Orang dari amplot nggak masuk penjara, ya kan? Kalau saya udah masuk itu. Ya. Walaupun dikembalikan. Jadi ini intensitas hukum kita ya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh, ini jangan bicara berangkas, bang, amplot aja nggak bisa kita bereskan. Jangan bicara yang besar-besar gitu kan. Ini amplot aja nggak bisa kita bereskan. Kuncinya di gitu ini ya. Ini yang kecil-kecil aja, jangankan kita bicara bunker, ini amplot aja nggak bisa. Pak, ini problem kita hari ini, pemberantasan korupsi kita. Jadi memang sangat sayang, sangat sedih kita gitu. Tapi itulah ya, kita lihat aja lah. Karena kenapa saya bilang made in Jokowi? Karena komisioner yang dibentuk itu adalah panselnya Pak Jokowi di akhir masa kepengurusan, betul nggak? Karena satu presiden hanya ada satu pansel. Mestinya KPK kemarin panselnya adalah panselnya Presiden Prabowo. Diserahkan ke Presiden Prabowo untuk membentuk pansel memilih komisioner. Itu baru KPK made in Prabowo, baru pemberantasan korupsi gas, ya kan? Selesai itu semua. Oke, gas itu, ya kan? Tapi ini kan bayangkan bang, bagaimana intensitas kita membaca.
pansel yang dibentuk di akhir masa kepengurusannya yang hanya boleh satu presiden satu pansel untuk milih komisioner. Tapi dipaksa di akhir masa di masa jabatannya dia bentuk pansel. Sehingga terpilihlah pansel komisioner Persi Med and Jokowi sekarang gitu. Sehingga konflik kepentingan berat ketika dengan Menteri Semak Belukar kayak barang ini. Itu faktanya. Ya kan ini Semak Belukar kan ada di Malaysia juga. Nah, karena di Malaysia namanya Kementerian Semak Belukar. Ya, kalau di sini nggak tahu apa nama kementeriannya. Yang penting kita kan nggak sebut nama, ya kan? Supaya aman kita, Pak Firman. Ya. Kalau nggak saya nanti bingung jalur kemana pulang ini kan. Nah, jadi menteri di Malaysia maksud saya. Urusan amplop. Ya. Hah? Di tangan Menteri Semak Yuk, Belukar. 10 hari kan? Bagaimana mungkin 10 hari nggak ada menserianya? Cuma saya aneh. Yang ngomong satu kubu padahal gitu. Ya itu Tapi makanya. karena nuraninya beliau bicara. Pakai itu. Ya bagaimana Luar biasa, kita luar bicara biasa. tentang Febri gitu loh. Bagaimana kita mau bicara Febri masih jauh lebih Ini bicara. menunjukkan luar biasa loh. Ya silakan. Saya pikir tadi Bung Sugeng akan diam, ternyata bicara juga. Luar biasa. Saya hormat loh, Bung. Jadi kalau memang ada mensreanya silahkan, ya kan? Kayak katanya. Tapi soal KPK tadi nggak bergerak dan seterusnya, Anda setuju nggak dengan itu? Ya tidak setuju, makanya KPK sekarang ini kan Bukan, maksud saya, Anda setuju bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Pang itu benar atau salah? tidak bergerak. Iya. Ya iya, tidak bergerak menurut saya. KPK tidak bergerak. Iya. Dalam kasus yang kami laporkan juga kita bolak-balik dimintai keterangan, informasi perkembangan juga kami belum tahu. Katanya mau naik penyidikan juga katanya ya. Mau naik penyelidikan. Ya kalau penyelidikan ini sudah beda kalau di KPK ya. Udah syarat tinggal diekspos katanya. Ya ekspos dong ya. Supaya clear nih kasus gitu. Semualah kasusnya termasuk apakah menteri tadi ya. Kalau emang tidak cukup, katakan tidak cukup, jangan disimpan Gantung. kemudian dimainkan ya. KPK kan suka begitu, menyimpan nanti pada waktunya dimunculkan, dikelirkan lah, beri kepastian hukum. Oke. Ya. Berarti buat tema minggu depan. Amplop. Nah Semak intinya Belukar nggak ada di sini. nggak ada. Menteri Semak Belukar itu hanya ada di Malaysia. Dan Semak Belukar ya. Silakan. Ya itu maksudnya Pak Sugeng, jangankan bicara tentang Febri gitu loh. Ini yang Semak Belukar aja nggak tuntas gitu loh. Nah apalagi bicara yang lebih besar lagi ini kan. Ini apalagi. Jadi salah kalau teriak-teriak, ini kejaksaan harusnya diserahkan KPK, nggak selesai juga menurut Anda? Ini nggak selesai. Apalagi makin jauh menurut saya. Itu kan dugaan saya, Ya, tapi kan bisa salah juga. Kan namanya kita ini kan saya ngomong sebenarnya ketika diundang oleh Bang Aiman, saya menghormati ini aja karena ini kan persoalan hukum ini yang dibahas. Ya udah saya cobalah ada politik-politiknya sedikit kan. Tapi Anda mewaraskan negeri. Iya, mewaraskan negeri dalam konteks Sama seperti segini, Bung Iwan. common sense gini, artinya hukum itu kan di bawah kekuasaan, ya kan? Ya. Jadi hukum tidak boleh ditaklukkan oleh kehendak kekuasaan. Jadi politik kan nggak boleh di sini nih, hukum Ya, harus ya. di sini. Tapi realitanya kan adalah hukum itu ditaklukkan oleh kehendak kekuasaan, realitas kekuasaan. Mungkin itu juga kasusnya FH sekarang gitu. Tekanan politiknya lebih kuat daripada hukumnya. Harusnya panglimanya tetap hukum, tapi faktanya di Indonesia secara empiri objektif nggak begitu. Hukumnya tidak panglima, tapi politiknya yang panglima. Hukumnya ditaklukkan oleh kehendak kekuasaan gitu. Nah, saya kekuasaannya bisa macam-macam. Tetapi intinya sih penegakan hukum kita ya itu tadi, no viral, no justice ya. Penegakan hukum lamban, tidak bertindak cepat. Setelah kasus viral baru kemudian bergerak aparat hukum kita. Nah, itu kan juga miris. Saya juga berduka cita, sedih melihat orang yang maling ayam langsung digebukin meninggal. Anaknya nangis. Ya, sementara ini uang berangkas, uang triliunan nggak diapa-apain gitu. Bahkan di Borgol pun tidak, di Pasar Rompi pun tidak. Bayangkan. Sementara ini yang maling ayam digebukin langsung dihukum mati. Ya kan? Makanya saya tanya nih, setuju nggak kira-kira kalau diperlakukan, misalnya kalau ditanya ke publik nih, apakah setuju diberlakukan hukuman mati bagi semua koruptor? Kemudian, nah itu, mestinya ini harus dilakukan survei ini. Kalau 99,9% setuju, harus memang ya saya mendukung Prof Mahfud itu memang harus diterapkan hukuman mati nih. Oleh hakim, karena undang-undangnya sudah ada. Iya, katanya pelanggaran HAM, termasuk perampasan aset, pelanggaran HAM. Jadi Republik nggak jadi berjalan ini kalau pelanggaran HAM terus. Nah, tadi ya mengambil aset dan dimiskinkan kan.
mengambil aset dan dimiskinkan. Nah, kemudian pembuktian terbalik ya perlu juga ini pembuktian terbalik bagi pejabat yang memiliki kekayaan yang tidak wajar. Ini gimana? Perlu juga dipersiapkan aturan mainnya supaya ini kekayaan yang tiba-tiba mendadak besar-besar ini harus ditindaklanjuti nih. Banyak sekarang bunyi itu, berapa kasus saya lihat tiba-tiba rekeningnya besar banget itu. Padahal dia pejabat gajinya nggak segitu gitu. Nah, perlu ada pembuktian terbalik bagi pejabat yang memiliki kekayaan yang tidak wajar kekayaannya. Itu menurut saya juga harus diseriuskan oleh Presiden Prabowo. Jadi apakah setuju diberlakukan undang-undang perampasan aset untuk mengambil alih aset dan memiskinkan? Saya pikir masyarakat juga setuju kan? Mungkin 80-99% juga setuju. Nah, tinggal bagaimana ini akan dieksekusi atau tidak gitu. Nah, saya berharap Presiden Prabowo betul-betul mau mendengar ini dan akan disahkan meskipun dianggap melanggar HAM gitu. Karena kan melanggar HAM ini juga masih complicated, menyimpan masalah juga. Tapi kemudian ketika tidak ada penegakan hukum yang jelas ya kita juga menjadi sedih gitu melihat Indonesia hari ini babak belur hukumnya. Jadi tidak ada jaminan kepastian hukum juga menjadi problem, nanti akan menurunkan approval rating terhadap Presiden Prabowo, level confidence bisa turun karena orang di Indonesia itu hanya percaya ya 3 hal. Mereka tidak makan, pernah saya bilang di sini kan, dia tidak makan dia bisa cari makan sendiri, tidak ada keamanan dia cari keamanan sendiri. Tapi kalau dia tidak ada lagi kepercayaannya terhadap pemerintah, distrust, itu musibah negara. Bahkan tidak makan tuh tidak lebih berbahaya ketika tidak berbahaya dibanding kepercayaan. 2 ini boleh hilang. Tapi yang Makan dan apa tadi? Keamanan. Keamanan boleh hilang. Dia bisa cari keamanan sendiri. Makan dan keamanan boleh hilang. Dia bisa cari keamanan sendiri kan? Oke. Tapi ketika kepercayaan itu runtuh, itu yang nggak bisa. Negara itu akan problem tersendiri di violent state itu kan. Jadi artinya memang kepercayaan ini harus dijaga oleh Presiden Prabowo karena ini barang mahal, barang mewah, memulihkan animo kepercayaan publik, maka semua penegak hukum hari ini ya harus diganti kalau nggak beres gitu. Menteri-menteri yang tidak berpihak pada tidak pro rakyat harus diresapel oleh Presiden Prabowo. Karena begini, saya khawatir aja. Ketika Presiden Prabowo memberikan ruang kepada sisa-sisa lama, ya, khawatirnya mereka membangun kekuasaan baru, membangun kekuatan baru untuk menjatuhkan yang the ruling party, itu yang saya khawatirkan. Karena diberikan ruang untuk mereka membangun kekuatan baru. Makanya sisa-sisanya harus dibumi hanguskan. Tapi kan Presiden Prabowo selalu saya bilang, saya dituduh adu domba, nggak suka orang bersatu. Tapi kan ulah dari 3 cabang kekuasaan kita ini jadi ribut negara ini karena nggak beres kejaksaannya, kepolisian dan KPK-nya gitu. Nah artinya menurut saya jangan berikan oleh Presiden Prabowo ruang untuk mereka untuk menyusun kekuatan baru, dan itu justru kalau dalam Machiavelli Leviathan itu kalau kita nggak penggal lehernya, siap-siap leher kita dipenggal. Itu ekstrimnya Machiavellian. Itu kalau itu ilmu berkuasa. kill or to be killed. Nggak ada pilihan. Tapi nggak segitu-gitu banget lah. Tapi intinya dimatikan aja yang akan mengganggu kekuasaan Presiden Prabowo. Menurut saya itu jalan terbaik untuk Presiden Prabowo gitu. Dimatikan maksudnya ininya diganti gitu, bukan arti harfiah. Jangan dipenggal. Maksudnya itu kan bahasa Machiavellian aja.